Tidak, saya kasih contoh yang hasil efek dari proporsi komunikasi politik yang sudah kita bahas. Misalnya begini, saya kasih satu partai yang paling mengerucut selama ini yang menjadi perbincangan, bahwa partai inilah yang akan digadang-gadang menjadi 02-nya Ibu Sutina. Kita ambil satu sampel, misalnya Golkar. Golkar dengan kita itu sudah sampai kepada satu kesepakatan, satu kesepahaman bahwa siapapun yang akan diambil oleh Ibu Sutina, baik itu Haji Damris, baik itu Pak Ali Chandra, baik itu Pak Ado, baik itu Pak Rahmat Sanusi, dan dua yang lainnya itu, Golkar akan tetap menjadi koalisi Ibu Sutina. Dia hanya minta, misalnya partai ini hanya minta dia diberikan porsi untuk menjadi ketua koalisi, dan saya rasa ini sudah menjadi komunikasinya sudah sangat cair. PDI juga begitu. PDI juga saya rasa proporsi politisnya sudah tidak terlalu dikedepankan. Kita memang meskipun DPP sejauh ini komunikasi yang kita dapatkan dari PDI itu, meskipun DPP tetap mengharapkan partainya itu yang diambil kadernya untuk jadi 02, tapi dengan catatan apabila siap. Nah, di Golkar sendiri kan kalau kita lihat satu kader yang juga didorong itu Damres, tetapi tidak bisa juga kita tepis bahwa kehadiran Chandra ini juga akan mungkin terakumulasi dengan kehadirannya Chandra di Golkar. Apakah dua-duanya ini akan diakomodir sebagai perwakilan Golkar atau seperti apa Bang Inu melihat ini? Iya, sebenarnya baik Pak Damris ataupun Pak Chandranya itu tidak kita lihat kedua figur ini adalah figur dari Golkar. Artinya kita masukkan dalam proporsi jadi calon 02-nya Ibu Sutina ini bukan pada proporsi dia adalah orang Golkar, tapi memang dia punya tren personal yang bagus. Adapun partai Golkar ketika masuk, partai Golkar ini hanyalah bagian dari koalisi yang ingin kita bangun sebagai konsekuensi dari regulasi yang menyebutkan syarat dukungan itu harus ada 6 kursi. Terkait apakah yang akan diambil itu Pak Damris atau Pak Ali Chandra dari Golkar, saya rasa Golkar sendiri yang sudah menegaskan bahwa dua orang yang mereka dorong untuk menjadi wakil Ibu Sutina, yang pertama Ketua DPD 2 mereka Pak Haji Damris, sekaligus Golkar juga mengharapkan mendorong ke Ibu Sutina untuk mengambil 02-nya itu Pak Ali Chandra sebagai keluarga besar Golkar. Tidak akan benturan kan nanti pada posisi rekomendasi nanti untuk saya rasa tidak, karena itu sudah diinternalisasi oleh Partai Golkar sendiri. Jadi yang mengajukan nama Pak Haji Damris dengan Pak Ali Chandra itu Golkar itu sendiri. Kira-kira begini nih, Ibu Sutina silakan pilih deh siapa yang diambil, apakah Ibu Sutina Chandra atau Ibu Sutina Damris. Itu kira-kira yang menjadi proporsi penawaran dari Golkar. Itu kelihayan dari Golkar ya, bagaimana mendorong kandidat dua untuk supaya menetapkan pilihan di Golkar saja ini jadi 02 biar PDI-nya ketua koalisi nanti ya. Kita lihat nanti bagaimana akhir dinamika ini, karena saya rasa Golkar juga sekarang ini tanggal 20, berarti mulai hari ini itu sudah melakukan musyawarah diperluas. Itu berarti menentukan nama siapa yang akan diusung ke DPP. Nanti dari DPP itu baru akan ada kejelasan siapa yang akan diusung. Tapi melalui TV Manakara ini saya pastikan dan saya optimis, hakul yakin 100% Golkar akan bersama Ibu Sutina.
Iya, meski Golkar tidak menjadi pendamping 02, tetapi untuk rekomendasi pendaftaran mengusung ya Kami yakin 100%. 100%. Seyakin apa sih Kubu Sutina ini, berapa sih partai yang akan mau diborong? Jangan-jangan diborong semua ini. Iya. Karena lihatlah yang sepiring kembali ini melanjutkan episodenya PD dengan bahwa Nasdem dengan Hanura cukup lah ya. Artinya Saya begini, artinya ini masih ada partai-partai lain yang juga mau digandeng, mau sama-sama. Apakah semua Sutina kalau misalnya datang semua partai yang lain ini juga akan mengambil ini untuk rekomendasi? Kita terpaksa harus mengakui ini bahwa ada bangunan politik yang dalam perspektif Sutina itu agak kurang bagus lah sebenarnya. Misalnya begini, kita ketika berbicara tentang komposisi koalisi atau siapa mengusung siapa memenangkan siapa di pilkada, itu kita berbicara bahwa ini adalah teritori rezim tertentu. Misalnya begini, karena dulu itu adalah yang memenangkan Hapsi Irwan di 2015 itu adalah Demokrat, Hanura, PKS, PBB, maka otoritas dari pemerintahan itu adalah rezim 4 partai ini bersama Hapsi Irwan. Ibu Sutina tidak mau begitu. Ibu Sutina tadi seperti konsep awal yang kita buat, ada konstituen dari semua koalisi itu. Nanti akan ada diskusi-diskusi yang akan datang bagaimana sedemikian cantiknya desain dari politik pemerintahan yang selalu didengung-dengungkan sebagai mamuju keren oleh Ibu Sutina itu. Mudah-mudahan TV Manakara TV nanti ada waktu lagi, Ibu Sutina pasti akan sangat terbuka. Karena di momen Sapu Pilkada ini memang ini tempatnya untuk kita berbincang berbincang-bincang secara politik, mencari pemimpin di tahun 2020. Sudah pasti seluruh kandidat akan kami hadirkan, termasuk juru-juru bicaranya, para tim-tim ya. Tetapi saya tadi kembali, kalau misalnya Hanura dan Nasdem ya, sepiring kembali melanjutkan ini pemerintahan. Ada partai tidak yang akan menerima Ibu Sutina ini. Jadi di awal itu ragu. Kita ragu karena dengan 13 Apa yang membuat ragu? Apa yang dengan membuat 13 kursi petahana kan ini kekuatan yang sangat luar biasa. Kan? Artinya orang akan, wah ngapain lagi nih 13 kursi? Pasti partai-partai akan berbondong masuk ke situ. Karena yakin menang loh. Tapi kan kemudian ada perkembangan komunikasinya loh, kok terbalik ini kondisi. Kok sekarang partai yang berbondong-bondong masuk ke Ibu Sutina? Sebelum kembali ke kondisi itu. Sebelum kembali ke kondisi itu tadi sebelum kondisi itu. Bukankah ragu kalau misalnya kita ragu karena petahana ini kan ya cukup mumpuni lah. Nilainya sudah punya. Tapi nilainya sudah punya, tapi sementara yang kita jual, kita mau dorong ini seorang Sutina yang notabene-nya dia perempuan gitu. Itu kayak membuat keraguan atau sama sekali bukan gitu yang menjadi keraguan juga? Iya, secara pertama kita bicara tadi masalah fragmen partai ya. Saya tadi mau menyebut bahwa Ibu Sutina juga awalnya ragu, tapi alhamdulillah kok sekarang ini kalau pertanyaannya dulu keyakinan kami, keraguan kami untuk mendaftar di partai itu karena pasti nih partai mau menerima kita tidak? Ya kan? Sekarang pertanyaannya itu malah terbalik. Sekarang partai itu berbondong-bondong meninggalkan petahana lari ke Ibu Sutina. Logikanya kira-kira begini, kalau Golkar ini sudah kalau ibarat nasi atau ibarat ya kita sudah connect lah, saya rasa agak sulit petahana akan masuk di situ ya. Pastilah juga teman-teman di Projo akan membantu Ibu ya. Berarti ini akan cair komunikasinya, tidak akan mengalami penyumbatan. Iya, insyaallah. Kita juga optimis kita untuk PDI akan bersama Ibu Sutina itu tidak kurang dari optimisme kita bahwa Golkar akan